Halo teman-teman, nama gue Nael dan gue akan menceritakan dikit mengenai sejarah dari demokrasi, apa itu demokrasi, ya pokoknya hubungan semua demokrasi. Selamat menyaksikan. Oke, demokrasi itu apa sih? Kita bisa lihat dari terminologinya dulu ya. Demokrasi, demos, kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Nah, jadi secara harfiah, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat. Salah satu tokoh berpengaruh di Amerika Serikat, Abraham Lincoln, dia adalah presiden Amerika Serikat ke-16. Saat dia menjabat, Amerika Serikat sedang ada civil war antara yang bagian utara dan bagian selatan. Saat itu mengenai perbudakan. Di antara keadaan genting tersebut, Abraham Lincoln dengan tegasnya mengemukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Asas demokrasi yang paling penting ada dua. Pertama adalah pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan tersebut. Misalnya ada kayak pungutan umum dan segala macam. Yang kedua adalah yang paling penting adalah pengakuan HAM di dalam pemerintahan tersebut. Nah, kita udah tahu kedua asasnya, kita udah tahu ke pengertian secara harfiahnya. Kita akan bahas salah satu pilar penting dalam demokrasi, yaitu trias politika, yaitu pemerintahan dibagi oleh tiga, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Eksekutif apa sih? Eksekutif itu yang menjalankan undang-undang, legislatif itu yang membuat undang-undang, dan yudikatif itu yang mengawasi perjalanan undang-undang tersebut. Udah kita mengetahui tentang harfiahnya dan asasnya, kita akan mengetahui mengenai ciri-cirinya. Ada 3 ciri-ciri utama, yaitu pertama adalah pemerintahan berdasar kehendak dan kepentingan rakyat dengan ciri-ciri tambahan ada 4 maaf. 1. Konstitusional. Kedua, perwakilan. Ketiga, pemilihan umum. Dan keempat, kepartaian. Yang kedua adalah adanya pemisahan antara kekuasaan. Misalnya, dalam satu pemerintahan dibagi 3, yang tadi saya sebutkan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, ciri-ciri yang terakhir ada tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan tersebut. Kita tahu demokrasi munculnya dari abad dahulu sekali, saat 2 sebelum Masehi. Saat itu di pemerintahan Yunani saat itu Plato mengasih tahu kalau demokrasi pemerintahan yang awalnya dari rakyat semua. Kemudian kita bisa lihat demokrasi berkembang di semua negara sekarang. Tapi tahukah teman-teman kalau ada satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini dalam filosofi dan politik, yaitu Socrates, yang ada kecurigaan terhadap demokrasi. Saat itu dia pernah berdebat dan berbincang dengan Plato mengenai demokrasi ini sebenarnya harusnya nggak usah diterapkan. Kenapa kan kita bisa kayak kenapa nih? Socrates membuat satu umpama, yaitu satu negara itu adalah satu kapal yang sangat besar dan siap berlayar untuk perjalanan yang sangat ribet. Saat itu Socrates mengatakan bahwa siapa yang layak menjadi ketua kapal tersebut? Apakah budak-budak atau orang-orang yang tidak mengetahui apapun, atau ketuanya malah orang-orang yang telah mempelajari mengenai pelayaran, perkapalan, dan segala macam? Saat itu pasti kita memilihnya pasti yang orang yang telah mengetahui seluk-beluk perkapalan kan? Ya seperti itu. Jadi kayak demokrasi itu harusnya bukan langsung memilih, namun kita harus diberikan pengetahuannya dulu agar kita mengetahui siapa pemimpin yang pas untuk kita. Bukan hanya asal pilih, asal colok, dan membuat sesuatu jadi gaduh. Itu yang demokrasi yang sebenarnya diinginkan oleh para filsuf Yunani kuno, dan kita bisa lihat sampai sekarang demokrasi tersebut belum terjalan dengan baik. Bahkan saat Yunani kuno juga demokrasi itu menjebak sendiri Socrates. Socrates dipidana hukum mati karena voting. Saat itu dia dituduh melakukan penerapan materi yang salah kepada anak-anak. Kemudian dia di trial dengan voting, kemudian dia kalah. Dengan tuduhan yang tidak benar itu membuat opini publik memilih untuk membunuh Socrates. Jadi Socrates sendiri yang mempunyai kecurigaan terhadap demokrasi, dia akhirnya terbunuh oleh demokrasi tersebut. Kita
kita bisa lihat dari sila keempat kita, Soekarno udah memikirkan jauh ke depan mengenai demokrasi sesungguhnya yang terjadi. Kita bisa lihat contohnya di dalam sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi kita sebagai rakyat kalau ingin ikut berpartisipasi dalam demokrasi, ya kita harus ada kehikmat dan kebijaksanaan yang mendalami diri kita, bukan hanya asal memilih, asal ini ikut-ikut, terbawa arus politik, terbawa dengar-dengar. Kita sebagai pemilih, sebagai rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan harus menguasai semua seluk-beluk politik demokrasi agar kita membuat demokrasi yang adil. Kita bisa sampaikan ada dua jenis orang yang sedang ingin jadi pemimpin. Salah satunya dokter dan satu lagi tukang permen. Di depannya kalau cerita anak-anak semua, anak-anak yang tidak mengetahui apa-apa, saat itu tukang permen bisa bilang aja kayak, saya punya banyak permen, punya banyak makanan itu kamu, sedangkan musuh saya nih, dokter ini, kalau kamu ke dokter, kamu bakal disuntik, kamu bakal diapa. Kalau anak-anak yang tidak berwawasan, pasti anak-anak akan memilih tukang permen tersebut. Sedangkan kalau kita bisa lebih bijaksana, kita memilih dokter yang memang tugasnya untuk memperbaiki kita. Dan sampai detik ini, bahkan di Indonesia sendiri, banyak orang-orang yang telah memilih tukang permen daripada dokter tersebut. Kita akan masuk ke dalam model-model. Kita tahu demokrasi telah berjalan begitu panjang ya, sedangkan banyak model-model. Pertama, model tersebut ada model yang ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat. Ada 3. Pertama, secara langsung. Model ini telah diterapkan di kota-kota zaman dahulu di Yunani kuno. Pada masa itu seluruh rakyat menyampaikan aspirasinya langsung kepada pemerintah dan persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat tersebut. Tetapi demokrasi tersebut tidak masuk dalam zaman sekarang dan sulit dilaksanakan di zaman sekarang. Di zaman sekarang banyaknya apa sih? Mungkin sekarang banyaknya adalah demokrasi yang kedua ini, demokrasi tidak langsung. Jadi kita memilih, rakyat-rakyat itu memilih wakil-wakil, contohnya adalah DPR atau parlemen. Kita yang memilih untuk duduk di pemerintahan dan kita, jadi aspirasi mereka adalah aspirasi kita, bisa dibilang seperti itu. Tipe demokrasi perwakilan melainkan menurut konstitusi negara masing-masing. Sistem pemilihan dari anggota legislatif itu ada 2, ada yang pemilihan secara langsung atau bertingkat. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Kita bedanya dengan yang kemarin, kita ada pemilihan, kita sudah milih. Bedanya dengan yang tadi, kita sudah memilih, para wakil telah memilih orang-orang yang duduk di parlemen. Tetapi yang duduk di parlemen tersebut tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum, yaitu pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Sistem ini disebut juga adalah sistem ini diimplementasikan di salah satu negara bagian Swiss, disebut Canton. Yang kedua adalah demokrasi berdasarkan titik berat Itu kan bagian gua. Terus kenapa? Halo, perkenalkan nama saya Ricardo Nugroho Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model demokrasi yang kedua jika ditinjau dari titik berat perhatiannya. Yang pertama ada demokrasi formal atau disebut dengan demokrasi liberal. Demokrasi ini menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Tentunya semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Demokrasi formal atau liberal ini juga sering pula disebut sebagai demokrasi barat. Mengapa disebut demokrasi barat? Karena pada umumnya dipraktikkan oleh negara-negara barat. Yang kedua ada demokrasi material atau sering kita kenal dengan demokrasi rakyat. Demokrasi material ini menitik beratkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sehingga persamaan hak dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan.
Demokrasi ini juga sering disebut sebagai demokrasi timur karena berkembangnya di negara sosialis ataupun komunis di timur seperti Rusia, Polandia, dan Hongaria. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, sistem satu atau monopartai, yaitu partai komunis yang ada di Rusia. Kemudian sistem otoriter, yaitu otoritas penguasa dapat dipaksakan kepada rakyat. Ketiga, perangkapan pimpinan, yaitu pimpinan partai merangkap sebagai pemimpin negara ataupun pemerintah. Dan yang terakhir, sistem pemusatan kekuasaan di tangan penguasaan tertinggi dalam negara. Adapun demokrasi gabungan. Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal maupun liberal. Persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui. Akan tetapi tetap diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, demokrasi yang ketiga ada model yang ditinjau dari hubungan antar alat perlengkapan negara. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer ini semula lahir di Inggris pada abad yang ke-18 dan dipergunakan pula di negara-negara Belanda, Belgia, Prancis, dan Indonesia pada masa Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dengan pelaksanaan yang bervariasi sesuai dengan konstitusi negara masing-masing. Tentunya setiap ini ada kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya, yang pertama, pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan pemerintah sangat besar. Yang kedua, pengawasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, kebijakan politik pemerintah yang dianggap salah oleh rakyat dapat sekaligus dimintakan pertanggungjawaban oleh parlementer kepada kabinet. Yang keempat, mudah mencapai kesesuaian pendapat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Yang kelima, menteri-menteri dianggap merupakan kehendak dari suara terbanyak di parlemen, sehingga secara tidak langsung merupakan kehendak rakyat pula. Yang keenam, menteri-menteri akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena setiap saat dapat dijatuhkan oleh parlemen. Dan yang terakhir, pemerintah yang dianggap tidak mampu mudah dijatuhkan dan diganti dengan pemerintah yang baru, serta dianggap sebagai sanggup menjalankan pemerintah yang sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, untuk kelemahan demokrasi ini sendiri adalah yang pertama, kedudukan badan eksekutif tidak stabil karena dapat diberhentikan setiap saat oleh parlemen seiring mosi yang tidak percaya. Yang kedua, sering terjadi pergantian kabinet. Hal tersebut menyebabkan kebijakan politik negara pun menjadi labil. Dan yang terakhir, karena pergantian eksekutif yang mendadak, eksekutif tidak dapat menyelesaikan program kerja yang sesuai dengan diskusinya. Kemudian ada demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Sistem pemisahan kekuasaan itu maksudnya apa? Demokrasi ini berpangkal pada teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh para filsufat bidang politik maupun hukum. Siapa sih pelapornya? Tentu saja John Locke pada tahun 1632 hingga 1704 dari Inggris, yang membagi kekuasaan negara ke dalam 3 bidang, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, ketiga bidang tersebut harus dipisahkan. Nah, seperti yang saya sudah katakan bahwa ada kelebihan dan kekurangan dalam demokrasi perwakilan bersistem pemisahan kekuasaan ini. Yang pertama, untuk kelebihannya, pemerintah selama masa jabatan tidak dijatuhkan oleh parlemen, sehingga pemerintah dapat langsung relatif stabil. Yang kedua, pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan programnya tanpa terganggu oleh adanya krisis kabinet. Yang ketiga, sistem check and balance dapat menghindari pertumbuhan kekuasaan yang terlampau besar pada setiap badan. Dan yang terakhir, kelebihannya adalah mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut. Absolut itu sendiri terpusat pada satu orang. Untuk kelemahan demokrasi ini, yang pertama, pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh. Yang kedua, pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian dari pemerintah itu sendiri. Yang ketiga, pada umumnya keputusan yang diambil merupakan hasil negosiasi
antara badan legislatif dan eksekutif, sehingga keputusan yang diambil tentunya tidak tegas. Dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan memakan waktu yang cukup lama. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Demokrasi ini adalah suatu gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung. Dalam negara yang menganut demokrasi ini, parlemen tetap ada, tetapi kinerjanya tidak dikontrol secara langsung oleh rakyat melalui referendum itu sendiri. Apa sih kelebihan demokrasi ini? Tentunya kelebihannya yang pertama, apabila terjadi pertentangan antara badan organisasi negara, maka persoalan itu tidak dapat diserahkan keputusannya kepada rakyat tanpa melalui partai-partai. Yang kedua, adanya kebebasan anggota parlemen dalam menentukan pilihannya, sehingga pendapatnya tidak harus sama dengan pendapat partai ataupun golongannya. Di sisi lain, kelemahannya yang pertama, pembuatan undang-undang atau peraturan relatif lebih lambat dan sulit. Yang kedua, pada umumnya rakyat kebanyakan tidak berpengetahuan yang cukup untuk menilai ataupun menguji kualitas produk undang-undang dasar negara itu sendiri. Nah, yang bagian ketiga model demokrasi yaitu prinsip-prinsip demokrasi, ketertiban warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat kebersamaan ataupun kesetaraan tertentu antara warga negara. Ketiga, tingkat kebebasan ataupun kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara itu sendiri. Dan yang terakhir, penghormatan terhadap supremasi hukum itu sendiri. Selanjutnya aku akan bahas tentang edukasi demokrasi. Bicara tentang demokrasi. Itu bagian gua, woi. Dadah. Woi. Halo, perkenalkan saya Calvin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang edukasi demokrasi dan macam-macam demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan sebuah negara penganut sistem demokrasi. Tapi demokrasi yang ada saat ini itu nggak tiba-tiba ada dan tiba-tiba jadi sebesar ini. Pasti ada perjuangannya, ada perkembangannya. Dan di dunia ini juga banyak macam-macam tipe demokrasi. Oleh karena itu, mending kita bahas dari awal pertama kali Indonesia berdiri. Jadi waktu pertama kali itu, demokrasi di Indonesia yang berjalan adalah demokrasi parlementer. Berjalannya itu kira-kira pada tahun 1945 sampai 1959. Terus bedanya apa sih sama demokrasi zaman sekarang ini? Demokrasi parlementer itu dia punya presiden dan punya perdana menteri. Nah, kok ada dua? Jadi gini, kalau zaman sekarang itu presiden dia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tapi waktu sistem parlementer, presiden merupakan kepala negara, tapi kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Nah, perdana menteri ini bisa membentuk sebuah kabinet. Nah, oleh karena itu kabinet yang dia bentuk itu ya secara langsung bertanggung jawab kepada si pembentuknya alias si perdana menterinya. Next, terus bedanya apa sih? Dia kan punya lembaga legislatif juga, eksekutif juga ada. Nah, eksekutifnya tetap bertanggung jawab pada legislatif. Nah, cuman gimana sih? Legislatif itu dia lembaga tertinggi di negara, eksekutifnya dapat dijatuhkan oleh pihak legislatif. Oleh karena itu, legislatif punya suatu semacam superpower yang kita namain mosi tidak percaya. Next, mosi nggak percaya itu apa sih maksudnya? Mosi nggak percaya itu gampangnya gini, ini ada parlemen A, ini parlemen B nggak suka sama si A, ya udah si B bakal ngomong, hey, aku nggak percaya sama si ini. Ya itu secara kasarnya gitulah mosi tidak percaya. Terus pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia tuh jadi gimana gara-gara ada sistem ini? Ya kabinetnya jadi sering banget ganti-ganti karena ya seperti yang tadi aku bilang, mosi tidak percaya, ya alhasil pembangunan jadi nggak stabil. Pembangunan nggak stabil tuh kok bisa? Ya bayangin aja, si A bangun apa, aku nggak percaya, ganti si B ubah lagi pembangunannya, ganti lagi ya. Apa pembangunannya jadinya? Next kita punya Orde Lama. Orde Lama ini juga bisa kita katakan sebagai demokrasi terpimpin. Adanya itu sekitar tahun 1959 sampai tahun 1965. Pada masa ini kita bisa bilang tuh pemusatan kekuasaan di tangan presiden yang pada saat itu kita kenal presidennya adalah Soekarno.
Oleh karena itu ada orang atau mungkin kayaknya mayoritas di orang-orang pada zaman itu deh kayak membapakkan sosok Soekarno. Jadi dia tuh kayak bapaknya bangsa Indonesia. Nah, karena adanya pemusatan kekuasaan ini, nah jadi sistem demokrasi sendiri itu kayak diingkari. Demokrasi kan definisinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tapi pada zaman ini semua kekuasaan di tangan presiden. Nah, jadi itu yang aslinya kekuasaannya tuh dari semua rakyat, tapi malah disentralisasi kepada satu tangan, yaitu presiden sendiri. Nah, oleh karena itu presiden menjadi sosok yang superpower, tidak ada kontrol dari legislatif maupun orang-orang lain. Jadi next kita punya sosok presiden yang nggak bisa diganggu-gugat. Nah, habis itu kita punya lagi satu masa yang kita bilang Orde Baru. Orde Baru itu bisa juga dibilang sebagai demokrasi Pancasila. Adanya kapan? Adanya pada tahun 1965 sampai 1998. Pada masa ini tuh sebenarnya presiden masih jadi top tiernya dari pemerintahan. Presiden memiliki dominasi pemerintahan. Dominasi peranannya itu justru di sini lebih parah. Pihak ABRI, ya karena waktu itu kita tahu lah ya 98 Soeharto memasukkan ABRI ke dalam bidang politik. Nah kan udah gini jadi bahaya dong, jadi kita kesannya tuh kayak diperintah sama ABRI. Terus sentralisasi pengambilan keputusan juga masih ada pada saat itu. Oleh karena itu, karena pengen dibatasin, ya jadi itu ada dua masalah besar pada masa itu. Pembatasan peran parpol dan juga pembatasan pers. Next, nah di masa itu karena semuanya serba dibatasi, kita tuh pengen ada satu perubahan besar-besaran yang kita bilang masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Masuknya ke ranah reformasi ini ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto. Rakyat tuh udah nggak percaya lagi sama pemerintahannya Soeharto dulu. Wah ini parah nih orang nih mainnya sistem culik. Oh ini parah nih orang nih pembangunannya cuma gedenya di Pulau Jawa doang. Ya udah, jadi sekarang tuh kita pengen memperbaiki dan mengembalikan demokrasi ke jati dirinya sesungguhnya. Next, terus kita punya dulu tuh kesannya presiden seolah-olah kayak nggak ada pemilu. Ada pemilu, cuman ya kita sama-sama tahu lah pemilu waktu itu gimana sih Soeharto bisa lama banget menjabat itu, ya pasti kan ada main-mainnya di belakang gimana. Jadi di masa itu pembedanya mulai ada pemilu yang benar-benar pemilu. Maksudnya gimana? Ya jadi mulai dibatasi si ini menjabatnya kapan, si ini menjabatnya kapan, terus cuma boleh beberapa periode udah ada. Terus pers juga udah mulai bebas nih, kita mau nyebarin berita apapun udah enak sekarang. Gak kayak dulu. Oh Soeharto kentutnya bau misalnya, besoknya hilang tuh orang. Atau nggak kantor pers dibakar, ya kan bisa aja. Terus pemerintahan kekuasaan tuh jadi dipecat. Maksudnya dipecat gimana? Dulu, waktu sebelum zaman ini, pelaksana ketua MPR dan DPR itu jadi satu, orangnya sama. Jadi sekarang itu dipisah. Ketua MPR dan ketua DPR udah bukan seorang yang sama lagi. Terus karena kita makin lama kan berubah, terus zaman makin maju, hukum makin berubah. Nah, makanya kita perlu yang namanya amandemen UUD 45. Amandemen sendiri tuh kasarnya kita punya UUD 45, cuman karena masih adaptif sifatnya, kita berubah-berubah lagi, ditambahin, entah dikurangi, edisi revisi lah, kita bisa bilang kayak gitu. Nah, udah sampai saat ini nih, kita harus berkaca ke belakang. Terus apa sih alasannya kok kita sampai punya segitu banyak sistem demokrasi? Nah, alasan kegagalan beberapa sistem demokrasi Indonesia, ya pertama tentu saja kita udah lihat dari awal itu penyimpangan dari demokrasi itu sendiri. Penyimpangannya gimana? Kekuatannya kan harusnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Cuman ujung-ujungnya ntar ya sentralisasi presiden lah, atau enggak dipegang parlemen lah. Terus pembatasan kebebasan hak individu. Pembatasannya gimana? Sebenarnya pembatasan ini lebih kerasa waktu zamannya Soeharto sih. Ya itu yang kita udah sama-sama tahu. Salah ngomong dikit hilang, kritik pemerintah penjara, kritik pemerintah hukum. Terus ya semua kekuasaan yang berjalan itu jadi bukan buat rakyat lagi. Itu kekuasaannya tuh jadi buat ya siapa yang lagi memegang jabatannya aja. Nah emang sih setiap zamannya itu punya masing-masing keunggulannya. Cuman ya sekarang kan itu udah jalan reformasi, ya inilah sistem yang paling tepat untuk Indonesia saat ini. Nah udah denger kan tadi tentang edukasi demokrasi, ya segitu apa lagi sih orang.
Jadi ini Kasih ulang lagi videonya. Ini bisa. orang apa lagi? Dia beraninya ganggu lu, tapi lu juga ganggu gua. Ngerti nggak? Ini maksudnya apa sih? Lu maksudnya Apa maksudnya? lu tiba-tiba datang. Apa maksudnya? Masih Apa belum tiba-tiba jelasin. maksudnya? Apa? 何お前はもう死んでいる。Adanya demonstrasi, tapi pada barbar. Kalau udah dijerat hukum matinya Anda. Itu mulut bukan dipakai untuk berkoar, tapi untuk membangun semangat persatuan dan melawan. Demokrasi kuasa di tangan rakyat dipimpin oleh wakil-wakil dari rakyat. Tapi mana mereka yang katanya merakyat, orang pada tidur di kala mereka rapat. Suara katanya mufakat, tapi disuap dikit jadilah keparat. Ini emang kata-katanya kasar, tapi hati ini sudah gak kira gusar. Demokrasi banyak janji manis, tapi kalau ditagih janjinya langsung lama napis. Pemerintah masa bodoh kalau rakyat nangis. Ya iyalah, orang pemilu kita sosok Bukan hanya pejabat pemerintah, hati masyarakat juga butuh diubah. Jangan sampai memilih salah kata, nanti ngomel-ngomel. Sudahlah, pemimpin itu bukan orang suci. Pasti banyak orang-orang yang benci. Kamu lihat kawan dari lain sisi, tidak semua hanya omongan dan ilusi. Untuk menang, kalian jangan hanya diam dan tenang. Kritik saran tetap kalian harus senang agar negeri ini hidup dalam senang. Yo, demokrasi, kita harus beraksi, tapi tetap berbuat prestasi. Kita diinjak-injak literasi. Ricardo, Calvin, Nael, demokrasi. Politis, juridis, juga ekonomi, sosialis, kulturalis, semuanya sadis. Jaga-jaganya miris, semuanya belum dijalankan dengan manis. Prinsip ekonomi buat rakyat sejahtera. Nyatanya banyak rumah yang sangat tidak layak. Hukum kita membuat kesabaran habis. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Najis, sampai kapan rakyat harus begini? Indonesia haruslah menjadi lebih baik. Semua bukan salah pemerintah saja, rakyatnya juga harus aktif bangun negara.